多达官贵人家里。老爷，最近京城里闹鬼。你房里有其他人，何必等到现在？可不请我进去坐坐？你有无数机会可以动手。既然各有所求，这一路cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang mengamati perang di kota Dasyang. Ia baru bisa melihat gerakan para ahli setelah meminjam mata Raja Iblis Dutian. Tapi Dutian sudah membaca isi hati Kinmu, mengejeknya, lalu memaksa Kinmu melayani dan menyembahnya kalau mau hidup. Kinmu tengang lalu menawar, "Aku satu-satunya yang masih paham dan bisa menjalankan mantra itu." Raja Iblis Dutian sempat diam, lalu tertarik dan setuju. Kinmu tetap gelisah sebab kalau gagal akan ia celaka. Ia berniat minta bantuan pada kakeknya di desa untuk membunuh Raja Dutian nanti. Raja Iblis Dutian sebenarnya masih bisa dibunuh selama Kinmu bersama guru kekaisaran Yangkang atau dikelilingi orang kuat, termasuk sekte iblis surgawi, kakek Ma dan kakek pincang. Dutian memilih diam dan bersembunyi. Ia hanya meminjam mata Kinmu saat pertarungan besar untuk mengukur kekuatan guru kekaisaran Yangkang dan mencari celahnya. Begitu Kinmu sendirian, Dutian baru muncul karena merasa tak perlu waspada, dan itu jadi kesalahannya. Dutian masih bisa dikalahkan kalau lawannya cukup kuat. Ia berkata dirinya hampir hancur dan ingin mencari dunia baru untuk rakyatnya. Dutian menegaskan Kinmu satu-satunya yang paham mantra itu, jadi ia tak akan membiarkan Kinmu pergi. Kinmu lega, lalu menebak, Dutian ingin dipanggil lagi. Dutian mengaku cuma butuh bantuan mengirim beberapa orang, tak mau memicu perang atau merebut dunia ini. Tapi Kinmu tetap tidak percaya. Kinmu tak berani menolak terang-terangan karena Dutian bisa membunuhnya lewat sihirnya. Dutian menawarkan, cukup panggil bawahannya, lalu ia pergi dan mengajari tulisan di gerbang. Kinmu bilang kakeknya mungkin tahu, tapi Dutian mengejek, itu tulisan Yudu, harus bisa dibaca, bahkan gulungannya berisi mantra Yudu. Kinmu menolak kerjasama karena merasa belajar tulisan Yudu tak ada gunanya. Raja Iblis Dutian tertawa dan mengiming-imingi. Kalau Kinmu mempelajarinya, ia bisa melampaui guru kekaisaran Yangkang. Lalu Dutian menjelaskan, Yudu adalah negeri tujuan semua jiwa setelah mati, wilayah sang penguasa besar. Dutian menjelaskan, Yudu jauh lebih kejam dari neraka, dikuasai dewa kuno kematian, dan menguasai kata mantra Yudu bisa menguatkan jiwa hingga naik jadi dewa. Kinmu minta bukti berupa mantra. Dutian menertawakan, pemandu jiwa atau soul guide cuma versi manusia yang disederhanakan, jauh dari mantra Yudu asli yang lebih rumit dan kuat. Kinmu curiga, gulungan itu ditulis dalam bahasa Yudu, dan sadar mantra Yudu asli pasti jauh lebih kuat dari pemandu jiwa. Ia ingat, dulu ada penyihir yang membaca pemandu jiwa sampai memunculkan kabut hitam dan gerbang gelap, jadi ucapan Dutian tidak sepenuhnya bohong. Kinmu lalu bertanya tentang utusan kematian yang pernah ia lihat, dan hubungannya dengan Yudu. Dutian bilang utusan kematian cuma bawahan penguasa bumi. Kinmu setuju belajar bahasa Yudu, tapi Dutian menuntut Kinmu lebih dulu memanggil rakyatnya dan membawa pengikutnya. Kinmu mencoba menawar agar Dutian masuk ke mekanisme kayu, namun Dutian menolak karena takut Kinmu akan menjebak dan membunuhnya. Ia bersikeras tetap di tubuh Kinmu sampai ritual pemanggilan selesai, baru mengajar bahasa Yudu. Kinmu menekan Dutian. Kalau pengikut Dutian membunuhnya, Kinmu mati sia-sia dan Dutian bebas. Dutian lalu menawarkan sumpah persekutuan. Kinmu memanggil rakyatnya, Dutian mengajar bahasa Yudu. Yang melanggar sumpah akan dihukum penguasa bumi. Kinmu setuju, tapi mengancam jangan menipu. Dutian mulai melafalkan bahasa iblis yang sulit. Kinmu cuma paham sebagian dan berusaha tetap tenang agar Dutian tak sadar. Dutian melafalkan sumpah, bayangan setengah gerbang Youdu muncul di benak Kin. Dutian menyuruh Kinmu cepat menyetujui sebelum gerbangnya lenyap. Tapi Kinmu curiga itu tipu daya dan menahan diri. Dutian sadar Kinmu paham sebagian bahasa iblis, lalu mengulang sumpah lagi. Kinmu kemudian mengusulkan sumpah dibuat pakai bahasa manusia saja. Dutian terdiam, lalu marah, menuduh Kinmu sok pintar. Kinmu cuma tahu sedikit bahasa iblis dan memanfaatkan momen ini untuk belajar. Kinmu bisa menebak arti bahasa iblis karena sudah paham sekitar setengahnya dan membaca sisanya dari konteks. Ia pernah mendengar bahasa iblis di Goddess Pass di Great Ruins, lalu belajar lagi dari Dewa Iblis tersegel yang mengajarinya mudra kebebasan agung. Karena Dutian mengulang sumpah 3 kali, pemahaman Kinmu makin cepat naik.
Kalau Dutian bersumpah pakai bahasa manusia, Kinmu bisa mencocokkan dengan sumpah bahasa iblis dan belajar kata yang belum paham. Meski Kinmu sudah lumayan bisa bahasa iblis, ia pilih bahasa manusia agar tak tertipu. Kinmu bertanya, apakah Dutian masih mau bersumpah? Dutian menjawab, tentu. Dutian tahu Kinmu memanfaatkan sumpah untuk belajar, tapi ia tak bisa membunuh Kinmu tanpa ikut lenyap. Dutian lalu bersumpah dengan bahasa manusia, menyebut nama penguasa bumi agar sumpah tak bisa diputar balik. Kinmu mencatat dan membandingkan dua bahasa sampai makin paham, sementara energi membentuk setengah gerbang di pikirannya. Saat Kinmu mengucap bagian "kami tunduk padamu", ia merasakan tatapan mata yang menarget jiwanya. Kinmu merasakan kehadiran Earthcount, penguasa jiwa yang akan mencabut jiwa siapapun yang melanggar sumpah. Saat ia menyelesaikan sumpah, setengah gerbangnya menyatu dengan milik Dutian jadi gerbang Yudu yang utuh dengan kegelapan tanpa ujung di baliknya. Di bawah gerbang, Kinmu melihat aliran emas seperti sungai dan tatapan dingin. Ternyata itu 2 tanduk Earthcount. 9 perjanjian Earthcount berarti 9 tikungan pada tanduknya. Itulah mata air kuning. Sumpah Kinmu dan Dutian terikat di atas 9 tikungan itu. Jadi siapapun yang melanggar akan diambil jiwanya oleh Earthcount. Setelah sumpah selesai, gerbang menutup. Dutian tertawa sementara Kinmu bingung. Dutian tertawa dan mengaku Kinmu masuk perangkap. Sumpahnya mengikat Kinmu pada kesadaran Dutian, jadi Kinmu wajib bekerja tulus dan Dutian tak akan mengajarkan kata-kata Yudu. Kinmu tertegun, lalu membalas sinis. Ia juga punya trik. Setelah memanggil rakyat Dutian, ia akan membunuh mereka satu persatu tanpa dianggap melanggar perjanjian. Dutian kaget, lalu memilih jalan damai. Ia akan pindah dari tubuh Kinmu ke patung dewa mekanis, dan setelah patung selesai dibuat, ia akan mengajar bahasa Yudu. Kinmu senang karena ia punya keahlian membuat mekanisme. Tapi ia sadar hampir tertipu. Sebelum itu, ia tetap harus memanggil iblis dulu agar sumpah terpenuhi. Kalau tidak, jiwanya akan diambil Earthcount. Dutian memuji kecerdasan Kinmu, sementara Kinmu makin waspada. Ia membeli bahan untuk membuat patung dewa, lalu bertemu Huling yang menagih utang guru kekaisaran 1000 koin. Kinmu mengambil bahan dan dalam setengah hari membuat 5 patung dewa iblis di bawah arahan Dutian. Dutian berkata, 5 orang yang menolak kekuasaannya akan jadi hadiah jika Kinmu memanggil mereka untuk dibunuh. Setelah membuat patung kayu, Kinmu makan bersama Hulinger yang lagi-lagi menagih utang 1000 koin pada guru kekaisaran. Malamnya, Kinmu menyalakan tungku dari istana Lolan untuk melebur besi kristal musim dingin dan bekerja sampai larut, membuat para cendekiawan ribut hingga direktorat menyuruhnya berhenti. Keesokan harinya, Kinmu merasa ada yang hilang. Ternyata, Hulinger tidak tidur bersembunyi di bawah selimutnya semalam. Kinmu melihat Hulinger berjaga di luar dengan mata merah, terus menagih utang 1000 koin pada guru kekaisaran. Kinmu kasihan, menggendong dan menyelimutinya sambil lanjut membuat mekanisme patung dewa. Sampai hari ketiga, Hulinger masih menunggu di gerbang. Hari keempat, ia murung dan tidak menagih lagi, membuat Kinmu cemas kalau utang itu memang tak akan dibayar. Kinmu menuntaskan mekanisme patung dewa berbuka 4 dan berlengan 8, tapi belum membiarkan Dutian masuk. Saat ada ketukan, Hulinger tetap murung, jadi Kinmu membuka pintu. Datang tetua Fu, kepala pelayan guru kekaisaran, membawa perintah untuk mengembalikan utang itu, 1000 koin. Ia juga bilang, kaisar baru memberi hadiah besar 100 pelayan istana dan 1 juta keping emas. Namun setelah bayar banyak hutang, sisa uang tinggal sedikit. Begitu melihat kantong koin, Hulinger langsung terbang merebutnya dari tetua Fu dan berterima kasih manis, membuat tetua Fu kaget. Tetua Fu lalu memperingatkan Kinmu, di ibu kota sedang banyak perampokan, para pejabat kaya jadi korban. Saat ia bicara, 2 orang tua berpakaian mewah masuk ke kediaman cendekiawan, salah satunya si Pincang dan seseorang yang tampak berwibawa. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan tetua Fu yang berkata ia tidak akan mengganggu Kinmu lagi karena masih harus mengembalikan uang ke keluarga lain. 2 keluarga sudah kehilangan terlalu banyak akibat dicuri, dan kalau uang itu tidak kembali, mereka bisa kelaparan mulai hari ini. Si Pincang dan Mak Tua mendekat. Kinmu bertanya kemana mereka pergi beberapa hari ini. Mak Tua menjawab mereka pergi ke Lizhou untuk mengirim bantuan bencana. Si Pincang menjelaskan, di Lizhou terjadi pemberontakan, keadaan kacau, banyak orang kelaparan. Ia dan tetua Fu kumpulkan uang lalu mengirim beras dan mie ke sana.
Pakaian rapi dan perhiasan mereka cuma tampilan. Rantai emas dan giok itu palsu, karena yang asli sudah digadaikan tetua Fu untuk ditukar bahan makanan. Orang-orang dari sekte iblis surgawi juga ada di sana membantu warga. Kinmu tersenyum dan memuji tabib kekaisaran Yu karena sudah berbuat baik. Si pincang lalu memastikan apakah kejadian soal Raja Iblis itu benar dan menyarankan urusan ini diserahkan pada Mak Wangshen yang punya 3 mata dan paling ahli menaklukkan iblis. Tiba-tiba alis Makua terbelah, mata ketiganya terbuka memancarkan cahaya Buddha ke arah Kinmu. Dari sana terdengar jeritan melengking dan suara penuh dendam. Kalau kau memurnikanku sampai mati, kau juga akan mati. Kinmu buru-buru bilang ke Matua kalau ia sudah bersumpah setia dan membuat perjanjian penguasa bumi dengannya. Matua kaget, cepat menutup mata ketiganya, lalu menegur Kinmu karena perjanjian itu sangat berbahaya. Apalagi lawannya bukan manusia, tapi dewa iblis dari dunia lain. Si pincang juga memarahi Kinmu, bilang ia terlalu nekat. Padahal kalau mau, mereka bisa langsung menyingkirkan makhluk itu tanpa perjanjian. Kinmu menjelaskan alasannya. Ia ingin belajar bahasa Yudu. Mak tua menilai itu tak perlu perjanjian. Lebih baik serahkan saja pada si jagal yang bisa membongkar semuanya dalam 3 hingga 5 hari. Meski caranya kejam dan membuat dewa iblis itu menyesali hidup. Kinmu bilang perjanjian sudah tak bisa dibatalkan. Jadi ia langsung memanggil iblis dan minta para kakek membantu. Ia pergi ke gudang Akademi Kekaisaran membeli tulang, lalu melakukan ritual. Run pada patung dewa iblis menyala. Pemanggilan lancar dan tak semengerikan sebelumnya. Tanda iblisnya lebih lemah dari Raja Iblis Dutian. Tapi tetap muncul kekuatan seperti pilar hitam yang turun menghantam kediaman cendekiawan. Banyak direktorat dan akademisi di Akademi Kekaisaran panik. Para praktisi kuat di ibu kota juga waspada. Di halaman Kinmu, patung kayu dewa iblis berderit, membesar dan suara iblis mengancam. Dunia kecil ini akan merasakan murka dewa iblis Kiahe dari Dutian. Namun, seketika aura Buddha menyala di langit. Patung Buddha raksasa muncul dan menekan turun dengan telapak tangan besar, menghancurkan patung dewa iblis sebelum ia sempat turun sepenuhnya. Melihat itu, para direktorat dan cendekiawan jadi tenang. Ternyata Akademi Kekaisaran punya ahli Buddhis tingkat tinggi yang sangat langka, bahkan melebihi yang biasa ada di biara petir agung. Gulinwan membawa beberapa direktorat Akademi Kekaisaran ke lokasi. Kinmu dengan santai bilang, dewa iblis baru muncul tapi sudah dihajar mati oleh tetuanya. Gulinwan jantungnya berdebar karena terkejut, namun pura-pura ramah dan meminta Kinmu jangan merusak kediaman cendekiawan, lalu menyuruh semua orang bubar, karena dengan tetua Kinmu hadir di sini tak akan ada masalah. Para direktorat heran karena Gulinwan biasanya bermusuhan dengan Kinmu, tapi kini malah membelanya. Mereka pun bingung, memanggil iblis di ibu kota itu kejahatan yang bisa dihukum mati. Kenapa Kanselir Agung membiarkannya? Gulinwan pergi dulu dengan keringat dingin karena ketakutan. Ia menebak-nebak siapa sebenarnya tetua Kinmu. Apakah orang buta yang pernah membelah sungai, si pincang yang mencuri sarung pedangnya, atau iblis tua setengah badan alias si jagal? Ia sadar, ia benar-benar tak sanggup berurusan dengan mereka dan merasa ibu kota kini tak lagi aman karena iblis dari Dasu bisa muncul kapan saja. Kinmu menutup pintu, para pengurus panik lalu menyuruh para sarjana segera pergi dari kediaman cendekiawan dan bersembunyi 2 hari sampai keadaan tenang. Setelah melihat dewa iblis dan Buddha muncul tiba-tiba, para cendekiawan pun cepat mengungsi. Di pikiran Kinmu, Raja Iblis Dutian bertanya, kenapa ia tak memanggil dewa iblis lain? Kinmu menolak dan menegaskan, ia sudah menepati janji memanggil rakyatnya, sekarang giliran Dutian mengajarinya bahasa Yudu. Raja Iblis Dutian sempat diam, lalu bilang masih ada 4 patung lagi. Kinmu menekan, memanggil 1 atau 5 sama saja. Sumpah sudah setengah terpenuhi, dan kalau Dutian ingkar janji, maka penguasa bumi akan menyeretnya ke Yudu. Dutian marah tapi tertawa, lalu licik balik. Ia mau mengajari bahasa Yudu, tapi cuma 1 kalimat karena sumpahnya tidak pernah janji mengajar semuanya. Ia hanya akan menjelaskan kata-kata di pintu ini, sedangkan tulisan di gulungan lupakan saja. Kalau Kinmu mau belajar penuh, maka pergi sendiri ke Yudu. Beberapa hari ini tulisan di gerbang makin jelas, tapi tulisan di gulungan masih kabur. Kinmu menawar. Kalau ia memanggil 4 patung lagi, apakah Dutian mau mengajari tulisan Yudu di gulungan? Namun Dutian dengan tegas menolak. Kinmu lalu meminta diajari kalimat di pintu. Dutian mengeluarkan suara aneh yang terasa berasal dari jiwa, bukan tenggorokan. Dan Kinmu terkejut, karena manusia normal tak mungkin menirukan. Dutian mengejek, bilang bahasa Yudu bukan bahasa makhluk rendah, dan tidak diucapkan lewat tenggorokan.
Namun tiba-tiba Kinmu bisa menirukan suara dari jiwa itu, mirip seperti Dutian. Dutian kaget dan waspada, lalu berpikir Kinmu terlalu cerdas dan berbahaya. Oleh karena itu, lebih baik dibunuh sebelum makin kuat. Kinmu berlatih mengeluarkan suara dari jiwa sampai hafal kalimat itu, lalu menanyakan artinya. Dutian akhirnya menjawab kalimat itu berarti gerbang asal bumi, dan menegaskan ia tidak berbohong. Kinmu tetap curiga, merasa ada maksud tersembunyi karena Dutian tiba-tiba terlalu mudah memberitahu. Lalu Kinmu tersenyum dan memancing Dutian. Ia sudah membuat mekanisme patung dewa dengan besi kristal musim dingin. Jadi Dutian bisa keluar dari tubuhnya dan masuk ke patung itu untuk melakukan apapun dan memanggil iblis lain. Dutian menolak mentah-mentah. Sadar itu jebakan agar biksu Matua bisa membunuhnya. Kinmu bilang pada kakek Ma dan kakek Pincang kalau ia akan membantu menyambung kembali anggota tubuh mereka. Matua khawatir saat mereka lengah, dewa iblis itu kabur. Jadi ia menyarankan dibunuh saja sekarang. Kinmu menolak karena sudah berjanji membuat mekanisme patung dewa untuk Dutian dan membiarkannya masuk. Jadi ia tak bisa menarik kata-katanya. Matua diam, lalu Kinmu menyiapkan tempat tidur dan mulai memasang kembali lengan Matua dari kuali obat. Saat ia bekerja, percikan api muncul di alisnya dan mengenai patung dewa berlengan 8 berwajah 4, menandakan Dutian masuk dan bergerak. Si Pincang menatap tajam dan mengancam akan membiarkannya lari jauh dulu. Lalu Dutian yang menguasai patung itu langsung kabur kencang. Saat Dutian kabur dari halaman Kinmu, terdengar bunyi klik setelah ia melangkah belasan langkah. Lalu sendi-sendi kakinya terkunci. Bunyi kunci menyebar ke seluruh tubuhnya sampai patung itu kaku. 8 lengannya terangkat dan 1 kaki menggantung, tak bisa bergerak. Dutian mengumpat dan memaki karena sadar ditipu. Lalu Huling Er muncul dan mengejeknya. Kinmu memang membuat mekanisme patung dewa, tapi Dutian malah terjebak oleh mekanisme itu sendiri. Kinmu menyambung kembali lengan Matua dan kaki si Pincang, lalu memasukkan mereka ke kuali obat dan menyuruh Huling Er menjaga apinya. Saat langit mulai gelap dan semua orang sudah mengungsi, hanya Dutian saja yang masih kaku di gang kediaman cendekiawan. Kinmu membuka perut patung itu, memutar roda giginya sampai Dutian bisa bergerak. Tapi begitu ia lari beberapa langkah, sendi-sendi patung kembali terkunci. Kinmu lalu memerintahkan naga kilin menariknya kembali. Naga kilin menggigit kakinya dan menyeretnya ke halaman, sementara Dutian terus mengumpat dan menantang Kinmu bertarung. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 你房里有其他人，何必等到现在？可不请我进去坐坐？你有无数机会可以动手，既然各有所求，这一路